Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. Kali ini kita akan bahas tentang settingan wajib dan fitur tersembunyi yang bermanfaat di Oppo A60. Masa HP-nya kuat tapi fiturnya rungkat? Kan lucu. Langsung aja kita masuk ke meja redaksi. Check it out. Ya guys, unit Oppo A60 yang kami miliki ketika video ini dibuat berjalan di Android 14 Color OS 14.0 dengan varian RAM 8 ROM 128GB. Untuk UI-nya khas HP Oppo, kebanyakan versi terbaru. Cukup simple. Tapi ketika Anda pertama kali membelinya, banyak bloatware yang Anda temui, misal aplikasi pinjol dan lain-lain. Kalau tidak dibutuhkan, hapus saja. Jangan khawatir, tidak akan mengganggu performanya. Masuk ke settingan pertama. Jika Anda bosan dengan wallpaper dan ingin ganti, caranya mudah. Cubit layar maka akan muncul baris opsi pilihan wallpaper, widget, dan lain-lain di bar bagian bawah. Dan menariknya, ketika kita ganti wallpaper di Oppo A60 ini, contoh ya, saya pakai wallpaper ini ya, maka selain wallpaper yang berubah, juga bisa merubah palet warna control center kita, baik secara manual maupun otomatis yang bisa diambil dari warna dominan dari wallpaper kita. Contoh, kita letakkan warna dominan ke warna baju bocah ini, yang warna biru tua. Lalu kita apply, maka secara otomatis control center kita akan berubah warna biru tua. Begitupun juga dengan icon di pengaturannya ikut berubah juga guys, menjadi biru tua. Sehingga antara wallpaper, control center, dan icon pengaturan warnanya akan jadi lebih selaras, lebih eye-catching lah istilahnya. Nah, coba kita balikan lagi ke wallpaper warna merah. Maka control center juga akan berwarna merah ya guys. Oke, selain itu kita juga bisa rubah bentuk icon aplikasi di settingan ini. Ada bentuk material, bentuk bulat, ketupat, dan lain-lain. Bahkan kita juga bisa atur ukuran iconnya besar atau kecil. Menghilangkan nama aplikasi serta merubah ukuran teks nama aplikasi tersebut. Ada juga gaya Indonesia, cuma saya kurang suka ya, jadi matikan saja. Next. Di sini kita bisa tambahkan widget yang Anda butuhkan. Bisa merubah petak susunan 4x5, 3x6, atau 5x6. Sesuaikan aja ya, tapi saya sih lebih cocok 4x6. Lanjut ada pilihan transisi. Terserah Anda cocok yang mana. Kemudian kita coba explore di icon pengaturan. Di sini kita bisa rubah mode laci swipe atas atau mode standar tanpa laci aplikasi. Kalau saya sih lebih suka mode pakai laci ya guys. Dan di menu ini ada juga opsi tarik turun icon. Gunanya fitur ini itu adalah ketika kita dalam situasi tertentu, jari kita tidak bisa menggapai aplikasi pojok ujung kanan atas karena tangan kita yang satunya lagi sedang membawa barang misalnya. Maka tinggal swipe saja 1/4 pojok layar secara diagonal ke atas dan tahan, jangan dilepas. Maka secara otomatis kumpulan icon itu akan mengerucut, mendekati jari kita agar mudah kita gapai. Dan ini pun juga berlaku di bidang layar sebaliknya. Gimana guys? Cukup memudahkan bukan? Next ya, pilihan untuk kunci tata letak layar awal. Matikan saja agar kita bisa rubah posisi aplikasi sesuka kita. Dan nyalakan pencarian global di laci aplikasi. Agar ketika kita sedang bingung cari aplikasi yang dibutuhkan atau kita lupa nih sudah mendownload atau belum aplikasi itu, dengan adanya fitur pencarian global ini bisa membantu. Contoh, saya cari aplikasi Gojek dan ternyata kita belum punya aplikasi itu. Maka dengan fitur ini kita sudah secara otomatis diberikan link downloadnya. Tidak perlu lagi cari di Play Store. Lanjut di menu usap ke bawah di layar awal. Ada dua opsi pilihan. Di awal pembelian Oppo A60 kami, opsi default di pencarian global. Jadi kita swipe down setengah bagian layar maka akan muncul menu search-nya. Tapi efek buruknya kalau kita mau lihat notifikasi, jadi kita harus swipe down ujung paling atas bagian layar, baru notifikasi akan muncul. Kan itu ribet ya.
Jadi, mending pilih opsi kedua saja yaitu laci notifikasi. Agar lebih simpel dengan swipe down di setengah bagian layar Oppo A60. Maka akan otomatis muncul control center beserta notifikasi tanpa perlu susah-susah menggapai ujung atas bagian layar. Apalagi Oppo sudah sediakan opsi tampilkan pencarian di layar awal. Jika kita checklist, maka di home akan ada icon telusuri di bagian bawah. Dan jika kita sentuh, fungsinya akan sama dengan menu search di awal tadi. Next, untuk majalah layar kunci matikan saja guys, karena bisa mengurangi daya baterai. Untuk angkat membangunkan, aktifkan saja nggak apa-apa. Untuk ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan itu juga penting sih, jadi di checklist saja. Dan gaya jam di lock screen juga bisa kita rubah, baik vertikal maupun horizontal. Dan jika kita pilih pengelola tugas terbaru, maka akan ada pilihan menampilkan jumlah RAM yang sedang terpakai ketika kita masuk ke recent apps. Nah, itu guys, informasi RAM tertampil di bagian bawah. Kita scroll ke bawah lagi ya, ada pengaturan gestur navigasi. Ada mode tombol seperti HP kita ini dan mode gestur tanpa tombol. Ini sih terserah Anda ya, nyamannya yang mana. Tapi kalau saya suka yang gestur. Dan jika ingin menghilangkan bar gestur di bagian bawah, pilih saja opsi sembunyikan bilah panduan gestur. Maka bar akan hilang, layar akan serasa lebih luas dan jari kita pun akan lebih bebas. Sekarang kita masuk ke settingan kedua. Kita kulik control centernya teman-teman. Jika kita tekan titik 3 di pojok atas, akan ada informasi aplikasi yang berjalan di background. Ini ada aplikasi G-Sum, baterai yang berjalan. Karena untuk kebutuhan review saya tidak matikan. Kalau device Anda nantinya ada aplikasi yang berjalan dan dirasa tidak dibutuhkan, matikan saja ya karena bisa kuras baterai. Lanjut ke menu edit ubin atau edit aplikasi yang ada di control center. Karena Oppo A60 ada NFC, jadi fitur NFC tambahkan saja agar lebih mudah mengaplikasikannya. Kedua, mode hemat daya tambahkan. Kalkulator boleh. Mode fokus, quick share ini penting, dan kunci aplikasi. Oh iya, Oppo A60 juga ada fitur Wi-Fi sharing guys. Jadi bisa nyalakan Wi-Fi plus tethering secara bersamaan. Misal kita berada di cafe ya, yang koneksi Wi-Fi-nya dibatasi. Anda masih bisa berbagi dengan device kita yang lain atau pada teman kita. Ini kan nggak saya kasih kartu ya, tidak ada paketan data, cuma mode pesawat. Kita masih bisa berbagi ke device kita yang lain. Nah kan, device kita dapat koneksi Wi-Fi dari Oppo A60 ini. Next, mode fokus berguna jika lagi sibuk kerja, tidak ingin diganggu oleh notifikasi. Aktifkan saja, tinggal pilih aplikasi yang tidak Anda inginkan agar mengirimkan notifikasi. Contoh notifikasi TikTok dan YouTube misalnya. Maka jika kita aktifkan icon YouTube dan TikTok akan berubah menjadi warna abu-abu transparan. Sementara jika ada notifikasi tidak bisa mengganggu konsentrasi pekerjaan kita. Terus fitur menarik lagi pada kunci aplikasi jika kita aktifkan, kita bisa pilih aplikasi yang sengaja kita kunci melalui sandi atau lewat sensor fingerprint. Contoh WA, YouTube, terus Shopee. Agar anak Anda atau pasangan Anda tidak asal check out barang habiskan pay later Anda. Atau TikTok agar pasangan Anda tidak tahu algoritma tontonan Anda yang tidak sopan. Jadi, jika kita sudah setting, maka orang lain jika ingin membuka aplikasi tersebut harus memasukkan password yang telah Anda setting, sehingga privasi Anda lebih terjamin. Tapi perlu diingat ya, pasangan Anda pasti punya banyak cara untuk membukanya loh ya. Jadi mending jangan ada yang dirahasiakan, mending terbuka, jujur saja agar tidak ada perang rumah tangga. Masuk ke fitur Quick Share, ini juga perlu. Fungsinya hampir mirip dengan AirDrop di iPhone atau Share It untuk bisa kirim file secara cepat. Tetap semangat bosku, kita lanjut ke settingan ketiga. Masuk ke menu pengaturan, pilih menu suara dan getaran. Di sini kita bisa temui Reality Audio, semacam equalizer. Untuk fitur ini sesuaikan aja ya, telinga Anda puas dengan tuningan equalizer yang mana.
Tapi yang pasti Anda tidak akan merasa puas dengan haptik getarannya yang masih kasar. So matikan aja daripada mengganggu feel ketika kita ketik-ketik catatan atau chatting. Dan ada pula menu kurangi masukan notifikasi. Jika kita apply, maka sistem AI-nya akan membuat suara dering notifikasi kita menjadi lebih lembut ketika kita nonton video atau bermain game. Lanjut di menu layar dan kecerahan. Pilihan mode jelas tentu lebih baik. Kami tidak ada komplain sih mengenai saturasinya, sudah pas jadi tidak perlu dikulik lagi. Untuk settingan refresh rate atau penyegaran layar, Oppo A60 bisa ke 90 Hz. Tapi tentu lebih bijak jika kita memilih opsi otomatis saja. Dan untuk kecerahan otomatis, aktifkan aja. Memang kami sengaja matikan ya, soalnya brightness Oppo A60 terlalu terang. Kalau direkam pakai kamera, kami takutnya video konten ini hasilnya warnanya tidak akan jelas. Sekarang masuk ke notifikasi dan bilas status. Kita pilih bilas status, maka akan muncul pengaturan. Icon notifikasi yang bisa kita sesuaikan bentuknya. Begitu juga dengan gaya baterai, Anda juga bisa custom sesuai keinginan. Dan kita juga bisa tampilkan persentase baterainya. Mau model angka persen masuk di dalam baterai atau di luar baterai. Sesuaikan saja Anda suka yang mana. Tetap fokus saudara, kita sekarang menuju ke fitur keamanan dan privacy. Di menu ini kita bisa aktifkan fitur pencari perangkat. Selama kita hafal akun dan password email yang terdaftar di HP ini, kita bisa melacak jika amit-amit nih ya HP-nya Anda ini jatuh atau tercuri. Kita bisa buka aplikasi atau situs web pencari perangkat selama HP yang hilang ini masih terhubung dengan data ya guys. Jika ketemu lokasinya, kita bisa bunyikan suara, bisa bikin HP-nya otomatis terkunci atau bisa lakukan hard reset dari kejauhan. Oke, sekarang kita mau bahas menu baterai. Untuk menghemat daya, tentu kita bisa pilih opsi hemat daya. Jika kita pilih, maka refresh rate otomatis disetel ke 60 Hz saja. Dan kerennya, kita diberikan informasi juga berapa lama daya baterai kita akan bertahan jika dinyalakan di mode hemat daya tersebut. Dan jika kita pilih pengaturan lainnya, akan muncul opsi mode kinerja tinggi yang dapat membuat HP ini berada di performa terbaiknya. Fitur ini berguna untuk main game atau kerja intens. Tapi dampaknya sih bisa buat baterai lebih boros dan lebih cepat panas. Karena Oppo A60 bukan termasuk HP kejar performa, ya mending dimatikan aja. Di menu ini menariknya ada mode pengoptimalan siaga tidur. Jika kita checklist, maka sistem AI-nya akan pintar mempelajari waktu tidur Anda dan akan mengatur perangkat ini agar lebih sedikit mengkonsumsi serta mengizinkan lebih sedikit notifikasi di saat Anda tertidur. Terus ada yang menarik juga pada menu fitur khusus. Kita soroti pada fitur bar samping cerdas. Untuk munculkan bar samping cerdas, cukup swipe pojok samping layar. Maka akan muncul sidebar beserta aplikasi shortcut yang bisa kita personalisasi. Menariknya, kita bisa buka isi galeri di sidebar ini tanpa kita harus lari ke galeri. Kita juga bisa letakkan dimanapun aplikasi yang berupa pop-up. Kita bisa kecilkan atau besarkan. Kalau ingin hilangkan ya bisa sentuh garis di tengah, ada pilihan hapus. Nah, jika dirasa masih dibutuhkan tapi buat ganggu pemandangan, swipe drop saja di samping. Maka dia akan parkir di ujung samping. Jika kita butuhkan lagi ya, tinggal sentuh lagi. Tapi sayangnya sidebar ini cuma bisa buka satu aplikasi saja, tidak bisa dua aplikasi secara bersamaan. Namun kerennya nih ya, kita juga bisa loh pop-up game berat Genshin Impact sembari menunggu proses download resource data. Kita juga bisa lakukan aktivitas lainnya. Next, jika Anda masuk ke menu gestur dan gerakan di bagian bawah, kita bisa temui screenshot dengan swipe 3 jari atau screenshot panjang dengan swipe tahan 3 jari. Caranya mudah, swipe 3 jari kita, tahan dan biarkan. Layar bergerak ke bawah dan simpan.
Untuk fitur tambahan, ada beberapa fitur yang kita soroti, yaitu fitur baru mode satu tangan, sebagai opsi alternatif fitur tarik aplikasi di awal tadi. Bedanya, jika kita aktifkan, tinggal ketuk saja di bagian bawah yang kosong. Maka layar akan turun mendekati jangkauan tangan kita. Dan yang terakhir, kita perlu personalisasi tombol daya. Di mana biasanya jika kita tekan tombol daya secara default akan panggil Google Assistant. Dan jika kita ingin matikan perangkat ini atau merefresh ulang, kita harus sedikit repot menekan volume atas dan tombol power. Sekarang rubah aja ya pengaturannya. Tombol daya fungsikan sebagaimana mestinya agar tidak bingung jika kita tekan lama untuk matikan atau refresh ulang. Oh iya guys, jika Kisana kurang puas dengan hasil kamera Oppo A60, jangan khawatir. Karena Oppo A60 pakai SoC Snapdragon, bisa mendownload Gcam karena sistem kameranya sudah terbuka semua. Tapi biasanya hasil Gcam itu kan lebih mementingkan detail. Mungkin kebanyakan user Oppo malah kurang suka karena hasilnya terlalu jujur. Bedakan ya hasil burik sama detail, jadi sesuaikan aja. Dan jangan lupa Oppo A60 tetap kok kasih pilihan efek beauty jika dirasa hasilnya kurang cetar membahana. Simple kan? So guys, sebenarnya masih banyak fitur yang ada di Oppo A60 ini yang bisa kita kulik. Cuma kita cari yang penting-penting saja dan bermanfaat. Untuk UI Oppo A60 saya suka dan sejauh ini tidak ada iklan. Color OS 14.0 bagi saya adalah user interface yang menyenangkan dengan berbagai polosan gestur yang bervariatif, tapi fungsional dan mudah dipahami. Pantes, Oppo di Indonesia masih laris manis. Oke, begitu saja dari saya. Jika video ini kepanjangan, kami mohon maaf. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan. Pamit. Bye guys.